tapas at the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cintia Anissa, RP, selaku dosen pengampu ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Syara dari Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep permintaan. Konsep permintaan adalah suatu barang atau jasa yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Yang pertama ada permintaan efektif, yang kedua permintaan potensial, yang ketiga permintaan absolut. Jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama ada permintaan individu, yang kedua ada permintaan pasar. Hukum permintaan adalah ketika harga barang atau jasa mengalami kenaikan, maka permintaan akan menurun, dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa mengalami penurunan, maka permintaan akan mengalami kenaikan. Yang kedua ada konsep penawaran. Konsep penawaran sejumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk kemungkinan dijual pada berbagai tingkat harga atau waktu tertentu. Jenis-jenis penawaran, yang pertama ada penawaran marginal, yang kedua ada penawaran submarginal, yang ketiga ada penawaran supermarginal. Hukum penawaran adalah jika harga barang tinggi, tentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan akan semakin langka. Yang ketiga ada kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Yang keempat ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kelima ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Rumus jumlah keseimbangan pasar. Jumlah keseimbangan pasar dapat dihitung dengan rumus berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangannya, D yaitu demand atau permintaan, yang S adalah supply atau penawaran, yang P adalah price atau harga, yang Q adalah quantity atau jumlah stok, yang E adalah equilibrium atau keseimbangan. Yang keenam ada proses keseimbangan pasar. Penjual menyediakan barang sesuai dengan permintaan konsumen. Pengendalian harga di pasar, kesediaan permintaan, dan tingkat kesediaan. Adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Fungsi penawaran yaitu fungsi penawaran lebih fokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen.
Yang ketujuh, ada jenis-jenis keseimbangan pasar. Yang pertama ada keseimbangan jangka pendek, yang kedua ada keseimbangan jangka panjang. Pertama, ada cara matematis. Dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut. Q/D sama dengan 160 dikurang 2P, sedangkan produk yang dihasilkan oleh produsen memenuhi fungsi penawaran berikut. QS sama dengan negatif 80 ditambah 4P. Tentukan harga keseimbangan pasar yang berlaku pada perekonomian tersebut. Pada keadaan keseimbangan, maka QD sama dengan QS sehingga 160 dikurang 2P sama dengan negatif 80 ditambah 4P, 240 sama dengan 6P, P sama dengan 40. Substitusinya P sama dengan 40 ke fungsi permintaan. Dalam fungsi penawaran, maka peroleh jumlah barang Q keseimbangannya. Fungsi permintaan QD sama dengan 160 dikurang 2P, QD sama dengan 160 dikurang 2 dalam kurung 40. QD sama dengan 80. Fungsi penawaran QS sama dengan negatif 80 ditambah 4 P, QS sama dengan negatif 80 ditambah 4 dalam kurung 40. QS sama dengan 80. Berdasarkan perhitungan terhadap fungsi permintaan dan penawaran diketahui bahwa harga keseimbangan adalah 40 dan jumlah barang keseimbangannya adalah 80 unit. Dua, cara tabel. Hubungan jumlah permintaan dan penawaran terhadap suatu barang pada berbagai tingkat harga untuk fungsi permintaan. QD sama dengan 160 dikurang 2P dan penawarannya QS sama dengan negatif 80 ditambah 4P. Dapat dilihat pada tabel berikut. Ini contoh tabelnya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa keseimbangan pasar terjadi pada harga 40 dengan jumlah barang 80 unit pada tabel tulisan warna merah. Yang ketiga ada cara grafik kurva fungsi permintaan. QD sama dengan 160 dikurang 2P pada gambar garis biru dan penawaran QS sama dengan negatif 80 ditambah 4P. Pada gambar garis merah terdapat suatu barang pada berbagai tingkat harga dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah contoh gambarnya. Dari gambar dapat diketahui bahwa harga keseimbangan ditunjukkan oleh titik E, equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika harga barang 40 dengan jumlah barang 80 unit. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.